Bab 095. Tak berselang lama, Davin pun kembali. Kali ini bersama petugas villa yang kebetulan melintas. Dia bersama petugas villa itu membopong Alicia masuk ke dalam mobil. Pun Ayu yang langsung duduk di jok depan. Di pekatnya jalanan malam sekitar puncak, mobil Davin melaju menuju klinik terdekat. Tak banyak perbincangan yang terjadi selama di perjalanan tersebut. Davin fokus mengemudi, sementara Ayu berkali-kali menoleh ke belakang memastikan kondisi Alicia. Beruntung, jarak klinik tak terlalu jauh dari villa. Hingga tak sampai setengah jam, mobil Davin sampai di klinik yang beroperasi 24 jam. Dia pun lekas turun lalu meminta petugas klinik untuk membantu menurunkan Alicia. Dengan sigap, petugas klinik yang berjaga mendorong berangkar menuju mobil Davin. Lalu memindahkan Alicia ke dalam berangkar tersebut dan mendorongnya ke dalam untuk segera dilakukan pemeriksaan. Sementara Ayu dan Davin mengikuti dari belakang lalu menunggu di luar ruangan pemeriksaan. Setelah lebih dari 10 menit, seorang dokter yang baru saja selesai memeriksa Alicia keluar dari ruangan tersebut. Keluarganya pasien? Tanya dokter tersebut. Davin lekas menggeleng. Hanya kenal selewat. Kami sama-sama sedang liburan di puncak. 27. Oh, begitu. Tapi syukurlah, kalian membawa pasien dengan cepat karena kondisinya sudah sangat drop. Kalau saja terlambat, bisa saja berujung pada kemat. Ungkap dokter. Kalau boleh tahu, pasien sakit apa ya, dok? Tanya Ayu penasaran. Kami belum bisa memastikan penyebab demam dan menggigilnya. Harus dilakukan tes dulu. Takutnya DBD atau penyakit berbahaya lainnya, jawab sang dokter tanpa kepastian. Penyakit berbahaya lainnya itu apa saja, dok, kemungkinannya? Tanya Ayu lagi. Banyak. Tapi biasanya yang membuat seseorang demam dan menggigil hebat, di antaranya DBD, tipus, infeksi saluran kemih, atau yang paling parah HIV, ungkapan sang dokter. HIV? Gumam Ayu pelan. Sebagai seorang yang pernah bekerja di apotek, ia tahu betul ganasnya penyakit tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh berganti-ganti pasangan dan belum ada obatnya. Apa mungkin Alicia mengidap HIV? Mengingat dia memang kerap kali bergonta-ganti pasangan selama ini, tebak Ayu menduga-duga. 28. Jam sudah menunjuk ke angka 10 lebih tapi Rika belum bisa memejamkan mata. Tangannya sibuk menepuk nyamuk yang terus saja berdenging di dekat telinganya atau berterbangan di depan wajahnya. Cek. Ya ampun. Nyamuknya banyak banget sih, gerutunya sambil kembali menepuk nyamuk di hadapannya meski tetap meleset. Harusnya kamu tadi minta obat nyamuk sama adikmu, Mas. Jadi kita gak jadi santapan nyamuk kayak gini, lanjut Rika mengomel. Tangannya menyikut pelan lengan sang suami yang hampir saja masuk ke alam mimpi. Mana tahu kalau bakal banyak nyamuk gini, balas Pak Ardi pelan. Rasa kantuknya mulai hebat akibat dari rasa lelah yang dirasakan seharian tadi. Lelah fisik juga pikiran. Lah, ini kan kampung halaman, Mas. Harusnya tahu dong kondisi di lingkungan sendiri, timpal Rika dengan mata mendelik kesal. Badannya juga sesekali menggeser tubuh Pak Ardi yang menghabiskan sebagian kasur lapuk yang keduanya gunakan. Maklum, ukuran kasur itu kecil juga tipis hingga terasa sempit saat dipakai berdua seperti itu. Bahkan mereka harus berdempet-dempetan agar tak tidur di dipan kayu. Terlebih cuaca akhir-akhir ini begitu dingin sampai terasa menembus tulang. Pun tak ada selimut tebal yang bisa menutupi badan keduanya. Mereka hanya mengandalkan kain jarik tipis juga sarung untuk salat. Sudahlah diam. Jangan banyak mengeluh. Masih beruntung kita masih dapat tempat tinggal meski tak layak.
Daripada tidur di jalanan. Jadi gembel, mau. Sentak Pak Ardi geram. Matanya yang sudah sangat berat, tak jadi-jadi terpejam karena geturuan istrinya yang tiada henti. Gak ngeluh gimana? Semalam kita masih tidur di kasur spring bed. Kamar ber-AC. Nyaman dan tenang. Sekarang malah tidur di gubuk derita kayak gini. Ngimpi apa aku semalam sampai nasibku menyedihkan seperti ini, timpal Rika yang masih belum terima. Ia masih memikirkan sejuta cara agar bisa kembali ke rumah itu demi membawa kembali aset yang masih tertinggal. Aku bilang diam, diam. Aku ngantuk, mau tidur. Kamu pikir aku gak capek? Aku capek tahu. Butuh istirahat. Mana besok harus bangun pagi biar bisa kerja. Dari mana kita bisa makan kalau gak kerja? Mengemis. Sudahlah. Terima apa adanya dulu. Pak Ardi kembali menghardik. Lah sungguh lelah jiwa dan raga. Ditambah istrinya yang malah membuatnya semakin pusing dan kesal. Padahal hari semakin beranjak malam. Kamu kok marah-marah terus sama aku, Mas? Aku kan belum biasa dalam kondisi kayak gini. Wajar kalau aku mengeluh. Lagian kamu pasrah banget jadi orang. Gak ada usahanya sama sekali. Mas kan punya ilmu, punya bakat bekerja di perusahaan ternama. Kenapa gak cari pekerjaan lain coba? Daripada bekerja panas-panasan di sawah. Bikin badan gosong aja, timpal Rika dengan wajah ditekuk. Ia sebal karena terus-terusan dibentak suaminya itu. Kamu gak ingat usiaku berapa? Sudah setengah abad lebih. Dikiranya gampang cari kerja kantoran di usia segini. Lagian mau cari kerja gimana? Ponsel gak ada. Uang untuk kembali ke kota gak punya. Satu-satunya pilihan, bertahan dulu di sini. Siapa tahu nanti ke depannya dapat rezeki. Kalau kamu mau menerima kondisi ini syukur. Kalau enggak, terserah kamu mau kemana. Lagi pula, kembali ke rumah itu juga mustahil. Besok Davin sudah pulang dari bulan madunya. Ingatkan kalau dia juga ngancam kamu untuk segera keluar dari rumah itu setelah dia kembali. Tukas Pak Ardi panjang lebar. 29. Rika mendengkus kasar. Bibirnya merenggut mengingat dia pun tak memiliki pilihan lain kecuali tinggal sementara di tempat itu. Tempat yang masih sangat asing untuknya. Ah, andai saja Raka gak di penjara, dia pasti bisa menolongku, gumam Rika. Raka, maafkan Mami, nak. Mami mungkin gak bisa menjenguk dalam waktu cukup lama. Mami sendiri juga gak tahu kapan bisa kembali lagi ke sana, lanjut Rika tiba-tiba teringat pada sang putra. Cukup lama dia terdiam, hingga mendengar dengkuran halus dari bibir sang suami. Ia menoleh, memastikan jika suaminya itu benar-benar sudah terlelap. Ia pun akhirnya berusaha memejamkan matanya meski suara nyamuk masih seringkali terdengar. Suara ayam berkokok diikuti gedoran pelan pada pintu kayu membuat Pak Ardi dan Rika sama-sama menggeliat. Abang, katanya mau ikut ke sawah. Cepetan siap-siap. Sebentar lagi terang, kata Sinta lantang dari luar. Iya. Pak Ardi menyahut malas. Ia beringsut duduk dan merenung sejenak. Mengumpulkan kesadarannya yang baru bangun dari tidurnya. Sementara Rika malah menarik kain jarik yang sempat menerosot dan meringkuk di dalamnya. Melanjutkan kembali tidurnya yang baru lelap hampir dini hari. Pak Ardi bergegas bangun dari duduknya lalu berjalan gontai menuju kamar mandi. Udara dingin langsung menyergap badannya begitu pintu dibuka. Terlebih kala ia mengambil air dalam ember.
Air itu seperti air es yang begitu dingin. Hingga ia mengurungkan niatnya untuk mandi dan hanya membasuh wajah saja. Rika, bangun. Ayo buruan cuci muka. Pak Ardi mengguncang tubuh sang istri yang masih meringkuk. Cek, masih ngantuk, Mas, jawab Rika sambil menyingkirkan tangan sang suami. Ya sudah, kamu sendirian saja di sini. Aku mau ikut sama Sinta soalnya, balas Pak Ardi sambil beranjak hendak membuka pintu depan. Tapi di sini aku gak tahu apa-apa. Gimana kalau lapar? Tanya Rika kebingungan. Makanya ikut. Sentak Pak Ardi. Satu lagi, jangan pakai baju yang berlebihan. Ini di kampung. Mau ke sawah juga, bukan ke mall, lanjutnya sengit. Bang, ayo. Sudah siap belum? Suara Sinta kembali terdengar Pak Ardi. Ia pun melemparkan tatapan tajam pada istrinya yang seolah malas untuk beranjak. Buruan. Aku tunggu di depan. Kalau lama, aku tinggalin sekalian. Setelah mengatakannya, ia bergegas membuka pintu depan lalu turun dari rumah panggung tersebut. Menghampiri sang adik yang sudah menunggunya di depan. Menentang rantang dengan penutup kepala yang disebut dudukui. Istri abang mana? Tanya Sinta. Lagi ganti baju dulu, jawab Pak Ardi. Ia sendiri sudah mengenakan kaos berkerah dan celana panjang training. Baju sehari-harinya untuk di rumah. Namun, ia tak memiliki baju lain yang lebih lusuh untuk digunakan ke sawah. Secara selama ini, laki-laki parubaya itu selalu membeli baju branded sekalipun untuk baju rumahan. Baru pada bangun, iya. Gak salat subuh emang? Tanya Sinta dengan mata memicing keheranan. Padahal, dulu. 30. Sewaktu muda, Pak Ardi termasuk pemuda agamis yang tak pernah meninggalkan salat. Bahkan lebih sering salat berjamaah di masjid sekalipun waktu subuh. Salat kok, salat. Tapi tiduran lagi. Hawanya dingin banget soalnya, elak Pak Ardi berbohong. Lah sungguh malu andai adiknya itu mengetahui jika dirinya sekarang mulai sering mengabaikan kewajibannya sebagai umat Islam. Syukurlah. Jangan sampai gak salat, Bang. Kasihan emak yang dulu sudah mendidik kita dengan susah payah. Jangan sampai kelak emak kesulitan di alam sana gara-gara kelakuan anaknya di dunia ini, timpal Sinta mengingatkan. Pak Ardi hanya mengangguk tipis. Ada rasa bersalah yang mulai dirasakannya karena petuah-petuah sang ibu dulu mulai banyak yang diabaikan dirinya. Istri abang kok lama sih? Keburu siang ini. Ujar Sinta sembari menatap langit yang semakin terang. Bentar, kata Pak Ardi sambil melangkah. Rika, buruan, serunya pada sang istri dari ambang pintu. Iya, sabar. Ini juga sudah selesai kok. Aku kan harus pakai sunscreen sama sunblock dulu. Soalnya aku gak mau kulitku jadi gosong, timpal Rika sambil keluar dari rumah. Mendengar hal itu, Sinta langsung memutar bola mata malas. Ia sungguh sebal melihat kelakuan istri dari kakaknya tersebut. Gegas ia pun melangkahkan kaki terlebih dahulu. Berjalan duluan dengan langkah cepat. Sinta, biar abang bantu bawakan. Tawar Pak Ardi menyusul langkah sang adik. Ia sadar, kini yang dia miliki, selain istrinya juga adik satu-satunya itu. Ini. Abang bawa saja ini. Sinta menyerahkan teko berisi air detawar yang masih lumayan panas. Hati-hati panas, lanjut Sinta mengingatkan. Mereka bertiga pun berjalan menyusuri jalan setapak menuju pesawahan.
Jalan tanah dengan kanan dan kirinya dipenuhi rumput-rumput dan ilalang yang mulai meninggi. Selama berjalan, Rika terus saja berjinjit sambil memilah-milah jalan yang akan dipijak. Mengekor di belakang sepasang adik kakak yang berjalan di depannya. Cek, sial banget hidupku. Kenapa harus ngalamin kesusahan kayak gini sih? Mana di sawah gak mungkin ketemu orang berduit. Kalau ketemu kan lumayan, bisa dipepet demi memperbaiki nasib hidupku ke depannya, gerutu Rika pelan. Ia mulai jengah menjadi istri dari laki-laki yang tak lagi memiliki harta apapun. Setelah lebih dari 10 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di saung di pinggiran sawah. Lekas Sinta meletakkan barang bawaannya seperti rantang berisi nasi dan lauknya juga teko berisi air yang dibawa Pak Ardi. Beberapa orang pun sudah terlihat mulai bekerja di pesawahan yang luas tersebut. Sontak keberadaan Pak Ardi di sana menimbulkan keheranan bagi warga sekitar. Itu kan Pak Ardi yang sudah sukses di kota. Kok mau si orang kaya raya seperti dia pergi ke sawah kayak gini? Lagi liburan mungkin. Mengenang masa-masa dulu waktu sering ikut emaknya ke sawah. Bisa jadi. Bisa pula sekarang sudah gak kaya lagi. Secara beda istri beda rezeki kan. Kasak kusuk itu terus saja saling bersahutan meski pelan. Tentu saja agar perbincangan itu tak sampai terdengar. 31. Langsung oleh Pak Ardi maupun Sinta sebagai adiknya. Ayo, Bang. Abang masih ingatkan kerja di sawah. Gak mungkin lupa dong, ajak Sinta yang sudah bersiap untuk turun. Pak Ardi hanya mengangguk tipis. Ia memang masih ingat betul segala bentuk pekerjaan di sawah karena dulu kerap membantu ibunya. Hanya saja, hal itu sudah sangat lama. Pun badannya sudah tak sebugar dulu. Terlebih ia yang selama ini sudah terbiasa bekerja di balik komputer dengan ruangan yang nyaman dan ber-AC. Aku tunggu di sini saja, Mas. Lihatin dulu. Soalnya aku gak bisa. Gak ngerti harus ngapain, kata Rika yang memilih duduk di saung. Diam-diam ia bergidik menatap orang-orang yang sedang bekerja di sawah sambil panas-panasan dan kotor-kotoran itu. Hadeh, masa iya aku harus ikut kerja begituan? Gak level banget. Mendingan cari duda kaya yang mau menghidupi aku. Tua bangka juga gak apa-apa. Atau, laki-laki beristri juga gak apa-apa. Yang penting hidupku gak menderita seperti ini, gumam Rika mulai berandai-andai. Hari ini, hari terakhir Davin dan Ayu menikmati kebersamaan mereka di puncak. Mengakhiri 3 hari yang begitu penuh dengan senyuman dan kebahagiaan. Pun keromantisan yang keduanya selalu lakukan. Seharian tadi, Davin sudah mengajak Ayu mengelilingi taman safari. Melihat-lihat aneka satwa yang ada di seluruh Indonesia. Sejujurnya, Ayu meminta untuk berjalan-jalan tempat lain. Menikmati wisata curug yang cukup terkenal di sana. Hanya saja, mengingat kondisi Ayu yang sedang hamil, Davin menawarkan taman safari yang lebih aman untuk dikunjungi. Beruntung Ayu tak keberatan. Bahkan ia sangat menikmati jalan-jalan terakhir mereka itu. Setelah duhur, barulah Ayu dan Davin kembali ke villa. Mendirikan salat lalu beristirahat sejenak sembari menunggu hari mulai redup untuk kepulangan mereka. Maaf, ya, kalau waktu jalan-jalannya kurang. Kapan-kapan kita liburan lagi, kata Davin saat istrinya itu sedang memasukkan baju-baju miliknya ke dalam koper. Gak apa-apa, Mas. Ini saja sudah cukup kok.
Mas kan harus kembali bekerja. Terima kasih ya untuk 3 hari yang sangat membahagiakan ini. Sungguh, ini akan jadi kenangan terindah yang tak akan terlupakan seumur hidupku, timpal Ayu dengan senyum merekah. Sama-sama, sayang. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Dia juga bahagia kalau kamu bahagia, balas Davin sambil mengelus lembut perut sang istri. Ia lalu membungkuk sejenak untuk mengecup perut istrinya itu.